Sepertinya banyak orang yang menyalahartikan feminisme. Karena permasalahannya, ketika gue menikahi lo udah tahu dong, nih anak suganya di ibunya. Tapi jadi kecemburuan apa? Gue tiba-tiba melakukan apapun untuk ibu gue, tapi lo tau dari orang lain. Ya. Gue diem-diem, kok ini iya buat mama. Kok ini buat mama. Itu poin cuma satu. Komunikasi. Karena itu kan sudah jadi takdir. Surga lo di gue, surga gue di ibu gue. Ada baik laki-laki sukses. Ada perempuan hebat. Ada perempuan hebat. Di belakangnya. Tapi yang orang lupa bilang adalah di balik laki-laki bangkrut ada perempuan bajingan di belakangnya. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat di mana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Thomas Dembele. Ganti mulu nama. Lucu Mahmad. Selamat datang kembali di season 4 teman-teman. Ini kita balik lagi udah berdua doang nih di perdebatan Berdua ini. doang. Gila lagi pakai Serval.co nih. Serval, gue cinta banget Serval. Support bisnis temen gue, tapi kalau ini support gue. Jaket jeans gue ini punya ini sepupunya Makelele. Ya. Beneran gila lu. Iya cum. Lanjut. Tapi kenapa lo nggak bisa support gue juga sih cum? Support untuk? Kan gue mau jadi modelnya Serval, nggak pernah dikasih. Jadi begini Firda, lo fokus di Haloha, ya kan? Jadi kita bahas apa hari ini Firda? Kayaknya seru deh. Kita tuh mau bahas tentang, kita kan memang selalu ada tema-tema ya. Kita mau coba memberikan opini-opini kita mengenai patriarki. Patriarki. Wah ini. Menurut lo patriarki gimana cuma emangnya? Menurut gua ada nama patriarki. Patriarki berarti kan cowok semua kan yang mimpin. Iya, dominannya di laki-laki lah. Bukan dominan, kalau patriarki sudah ya dominan lah ya, dominan. Cuman zaman sekarang gua nggak setuju 100% patriarki. Kenapa? Karena cowok sekarang tuh banyak yang nggak bisa mimpin. Memang sekarang sudah ada kita di zaman dimana banyak cewek tuh lebih bisa mimpin, lebih pintar jadi leader, dan lebih bisa ngontrol rumah tangga ke depan dibanding laki-laki. Tanpa gue merendahkan laki-laki, cuman memang banyak seperti itu. Makanya sekarang ada istilah bapak rumah tangga. Dan ada orang menormalisasi itu. Lu setuju nggak kalau laki-laki jadi bapak rumah tangga? Gue nggak setuju. Kenapa? Karena gue percaya namanya kodrat. Oke. Kodratnya laki-laki itu adalah bekerja mencari nafkah untuk anak istri. Kodratnya perempuan itu adalah menemani seorang laki-laki menuju kesuksesan dan karirnya, dan menjaga rumah itu sampai laki-laki itu kembali. Cuma kan banyak sekali fakta di lapangan ya, yang udah ditemenin dari nol di sepertiga jalan muter balik cum. Kasusnya kayak kemarin di episode sebelumnya kita pernah ngeliat lah ada bintang tamu yang datang ke kita, Fajar Kibo. Oke. Coba kalau kayak gitu konsepnya gimana? Nah beda nih kalau kita bahas Fajar ya, kalau kita bahas Fajar itu kan ya hubungan anak muda nih kalau gue liatnya. Tapi kalau kita we talk about patriarki itu on rumah tangga. Menuju on rumah tangga. Jadi contohnya kayak misalkan kita mau menikah nih. Kita mau menikah, seorang laki-laki itu kayak gue mau menikah seperti ini gitu. Itu kan sudah bisa dilihat yang ceweknya, ya udah gue yang penting halal, kasih gue mahar yang tidak merendahkan gue dan merepotkan lu. Itu kan salah satu bentuk arah menuju patriarki kan. Tapi kan sekarang banyak banget orang yang ceweknya maunya kayak gini, ceweknya maunya kayak gini, ceweknya mau kayak gini, dan ternyata cewek itu lebih pintar untuk men-set itu semua. Jadi itu kenapa gue bilang gue untuk zaman sekarang kayak patriarki itu nggak akan terlalu works deh. Selama cewek-cewek itu pikirannya seterbuka ini, seluas ini, dan mentalnya makin jadi aja cewek menurut gue. Jadi sekarang kerja sama sih lebih enaknya. Iya benar. Makanya kadang gue suka bingung ya ketika ada dua kubu antara sistem patriarki dengan feminisme gitu, yang satu pengennya apa, yang satu pengennya apa, saling usaha ngotot-ngototan. Kayaknya sebenarnya ketika itu melebur jadi satu dan beriringan bersamaan, itu justru menjadi sesuatu hal yang works. Iya ya. Tapi gini Fir, gue juga nih mohon maaf ya sebelumnya ya kalau misalkan gue salah ngomong. Sepertinya banyak orang yang menyalahartikan feminisme. Karena menurut gua feminis itu, women empower itu penting, itu bagus. Karena yang tadi gue bilang, banyak perempuan-perempuan hebat yang di zaman sekarang gak harus cuman memendam apa yang mereka punya untuk ikut seorang laki-laki gitu loh. Mereka berhak untuk
mengeluarkan apa yang mereka bisa, berhak untuk menyuarakan isi hati mereka, dan berhak juga melakukan aktivitas seperti laki-laki melakukan. Tapi jangan kalian lupa kalau ada yang namanya kodrat. Kita semua percaya agama, gue percaya. Kita punya kita punya tuntunan dalam dunia ini gitu. Ada namanya, kadang orang itu tidak melakukan kodratnya sebagai perempuan. Masa gue di rumah masak? Masa gue di rumah cuma jaga anak? Emang cewek tuh lo anggap seperti apa? Membantu? Enggak. Emang kan ada namanya kodrat. Kodratnya itu seperti kayak gitu. Jadi menurut gue orang yang sangat mendukung feminis, amat sangat. Tapi menurut gue bedakan di mana feminis, di mana kodrat dan kewajiban gitu. Itu hal yang berbeda menurut gue. Benar, baik banget orang salah. Ya, mungkin beberapa perempuan yang marah ketika dia hanya disuruh untuk bertahan aja di rumah untuk mengurus anak, mengurus suaminya gitu kan. Terus dia kayak, emang lo anggap gue sebagai bahan apa? Hanya sekedar objek kah, bukan subjek kah? Dan bla bla bla, banyak sekali perdebatan di media sosial yang membahas seperti itu gitu kan. Mungkin faktorisasinya juga karena tidak terpenuhinya apa yang diinginkan oleh si pihak perempuan, misalnya kayak batinnya dia tidak terpenuhi, ataupun dari ketika, karena gini, kita tahu ya pada faktanya ketika kita bicara ke hubungan pernikahan, hubungan yang lebih serius, perempuan itu kan akan mengikuti si pihak laki-lakinya kan, sebenarnya akan kayak gitu kan. Jadi kayak oke, udah kita nikah tapi gue maunya lo cuma di rumah doang, bla bla. Padahal sebelum tuh cewek hanya di rumah aja gitu, dia udah bisa menghasilkan banyak, itu tidak terpenuhi oleh sang suaminya atau laki-laki atau imamnya dia itu. Jadi hal yang, ya lu mau minta gue di sini, gue udah nurutin permintaan lo nih. Terus sekarang lo mau apa? Giliran gue minta apa yang gue harapin, lo juga nggak bisa ngasih. Ya itu baik lagi ke komunikasinya kan. Cuman yang tadi gue bahas itu adalah hal-hal yang menjadi kewajiban seorang perempuan dan istri. Ya. Seperti contoh ya, mengurus anak. Banyak perempuan bilang mengurus anak itu kerjaan bersama. Gue setuju. Gue setuju. Tapi banyak juga yang salah mengatakan, ya masa gue ngurus anak doang. Itu tuh menurut gue lah. Dan kalau kita kayak, lah emang tugas perempuan tuh ngurus anak. Mereka tuh bisa melihat laki-laki tuh kayak, ini orang kolot nih. Bukan kolot. Itu kodrat. Kodratnya itu memang seperti itu. Jadi, ketika kita bahas patriarki, kita bahas feminis, orang tuh, salah artikannya banyak banget. Ya karena orang punya pandangan juga berbeda-beda gitu kan sebenarnya. Lu belum tahu gimana, tapi lu udah berani ambil sikap. Oke. Akhirnya ketika kita sebagai laki-laki melarang lu kayak, lu jangan begini ya, jangan keluar rumah kalau gue nggak suruh ya, jangan begini. Dia melihatnya seakan-akan, gila gue dijadiin kayak pembantu. Itu kayak hanyalah bentuk kekangan gitu. Iya. Ngeliatnya kayak gitu. Jadi gue kayak lumayan sensitif sih kalau bahas kayak gituan, Fir. Tapi lu kan ini mau nikah nih sekarang, lu akan menciptakan siklus rumah lu nanti ke depannya akan seperti apa? Lu punya gambaran itu nggak? Punya. Gue selalu, kan makanya gue bilang kalau lu mau berumah tangga tuh harus yang diobrolin tuh baik banget. Apalagi untungnya gue sama cewek gue tuh demen banget ngobrol kan. Dia menanyakan semua hal kecil. Gue selalu bilang sama dia, baik lagi yang tadi gue bilang, gue menikahi lo, gue pengennya apapun yang keluarga lo kasih dulu, gue penuhi. Kalau bisa gue lebihi. Tapi lo juga harus tahu ketika lo menikah sama gue, orang yang harus lo patuhi pertama itu gue. Ya. Orang yang harus patuhi pertama itu gue. Surga lo tuh di gue. Terus orang tua gue gimana gini. Gue bilang kalau lo percaya sama gue, lo menikah dengan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik itu akan menghargai orang tua lo. Jadi surga lo di gue, tapi surga gue di orang tua lo. Oke. Gue selalu bilang sama cewek gue kayak gitu. Jadi gue tidak akan pernah mengekang lo atau apapun, tapi selama lo tahu lo bisa menghargai gue kayak lo menghargai orang tua lo. Lo bisa memuliakan gue sama seperti lo memuliakan orang tua lo. Karena kan ketika gue sah, surga lo pindah ke gue. Nah cewek gue pasti bilang kecemburuan dong nanti. Orang tua gue gini, kita gak bisa gantiin orang tua. Gue bilang bukan itu. Kalau lo ngerasa lo memilih laki-laki yang tepat, laki-laki yang tepat itu akan memuliakan orang tua lo selayaknya lo memuliakan laki-laki itu. Oke, ada. Selesai. Gitu. Tapi gue mau ngasih satu case deh. Kalau posisinya dibalik gitu, kan perempuan itu yang akan ngikut dengan laki-lakinya kan. Betul. Nah tapi si laki-lakinya ini misalnya, karena kan lo pernah bilang gini, lo kalau mau nyari perempuan yang, kalau lo mau dapetin perempuan, pilihannya tuh gampang banget. Carilah laki-laki yang sayang banget sama ibunya. Oh gue disagree soal itu. Oke.
Karena lo pernah ngalamin itu. Karena gue mengalami, gue pernah deket sama seorang laki-laki yang iya dia patuh banget sama orang tua dan segala macam, tapi pada faktanya anjing juga, nggak juga karena endingnya kan gue juga baca tuh di DM gue ataupun di kolom komentar TikTok, YouTube kita banyak juga yang bilang enggak kok gue nggak setuju kalau misalnya lo harus nyari laki-laki yang kayak gini-gini. Padahal karena pada faktanya nanti pasti lagi di lapangan ketika sudah menikah dia tuh nggak bisa mendahulukan kami sebagai perempuannya atau sebagai makmum dan sebagai istrinya, tetap aja ke si ibu ya. Terus gue nih apa? Makanya banyak perempuan yang mikir kayak kok gue jadi objek ya, bukan jadi kayak subjek lagi ya? Menurut pendapat lo gimana? Kalau case-nya seperti itu? Kalau menurut pendapat gue itu kalau kayak gitu gimana Fir ya? Laki-laki itu surganya di ibunya sampai dia mati. Iya. Sampai dia mati. Iya. Ya kan? Kalau gue menikahi seorang perempuan, kapanpun surga gue tetap di ibu gue. Gue mau memuliakan ibu gue dan lu juga memuliakan ibu gue. Iya dong? Ya oke, terus? Iya kan? Tapi kita kan kalau kita bahas surga berarti kan kita bahas agama nih. Di agama kan selalu bilang, lo apapun yang lo mau lakukan ke ibu lo diskusi sama pasangan lo. Itu juga gue bahas sama cewek gue. Gue bahas sama gue. Karena permasalahannya, ketika gue menikahi lo udah tahu dong, nih anak surganya di ibunya. Tapi jadi kecemburuan apa? Gue tiba-tiba melakukan apapun untuk ibu gue, tapi lo tau dari orang lain. Ya. Gue diam-diam, kok ini iya buat mama. Kok ini buat mama. Itu poinnya cuma satu. Komunikasi. Karena itu kan sudah jadi takdir. Surga lo di gua, surga gua di ibu gua. Tipenya komunikasi dan pengertian. Dan balik lagi poin yang gue bilang, laki-laki yang hebat itu akan menghargai ibunya si perempuan. Jadi seharusnya biasanya case-case yang kayak gitu terjadi, itu tuh adalah laki-laki itu cuma berpikir tentang ibunya. Tapi dia lupa. Kadang dia lupa ketika perempuan ini disuruh untuk patuh sama dia. Dia bilang, wah enak nih surga lo di gua. Itu beban yang berat, karena ibu lo jadi dua. Ibu lo dan ibunya dia. Itu semua ibu lo. Jadi jangan sampai lo mikirin ibu lo tapi lupa sama ibunya pasangan lo. Nggak boleh. Kalau kadang tuh lo memuliakan ibu lo, ibu pasangan lo nggak lo urus. Ketika si anak pengen ngurus ibunya, lo bilang, ngapain sih kamu kan aku suami kamu lo gini. Pecah nggak? Protes nggak lo sebagai perempuan? Ya. Makanya gue bilang, cari laki-laki yang tepat, yang bisa menghargai ibunya. Ibunya ketika kita bilang ibunya, ya dua ibu. Ibunya dan ibu pasangannya. Karena pasangannya itu udah patuhnya ke dia. Karena kenapa gue perlu bahas ini ya, dulu kan gue punya pola pikir karena di rumah gue tidak baik-baik aja, gue mencari rumah di pasangan gue lah, yang pastinya harus baik-baik aja agar ngejamin kesafetiannya gue. Pada faktanya dia baik-baik aja on day family only. Iya. Hanya untuk dengan keluarga dia ternyata dia baik-baik aja. Tapi ketika gue orang awam, orang baru yang masuk ke dalam mereka, ya tetap aja dianggap beda gitu, paham gak sih lo? Dan akhirnya gue berpikir kan, oh ternyata sebagus-bagusnya keluarga lain juga nggak akan menjaminkan nantinya ke depannya keluarga gue baik gitu. Betul. Karena abis gue jalanin, jadi gue jalanin nih akhirnya sama si cowok ini gitu kan, dia baik banget, dia sayang banget sama si ibunya. Ya kan, selalu apa-apa kayak the only one cuma ya tergantung mama. Bunda, tergantung mami, misalnya gitu-gitu lah, tergantung mama, bla 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 bla. Akhirnya gue jadi kayak yang, lo mau bangun sama gue nih, tapi selalu ada bayang-bayang itu, terus peran gue apa? Pada faktanya kalau lo kayak gitu, gue nggak setuju. Dan sensitif banget kalau ngomong sama dia. Oh pasti. Iya kan? Tapi gue karena lo jadi orang jahatnya. Tapi gue tipe kalian confess tuh, gue ngomong terus kayak ya biar gimana pun kan aku juga memang dari dulu sama ibu aku bla bla bla. Ya terus lo mau gue ngikut ke lo gitu aja? Oh nggak bisa. Benar. Karena better gue nggak usah sama lo, nggak apa-apa yang gue mendingan sama yang berantakan atau gue sendiri aja. Karena sebelumnya gue tuh lagi kabur nih perempuan-perempuan, makanya gue setuju banget kalau misalnya ketika gue bacain DM yang masuk ke gue gitu yang sempat di episode itu kita sangat punya pro kontra yang banyak banget ya Cum ya. Banyak yang bilang enggak, gue nggak setuju kalau misalnya lo dapet laki-laki, kalau lo mau dapet perempuan yang penting cari lo laki-laki yang sayang sama keluarganya. Gue sepakat untuk itu, tapi seberapa jauh dulu? Karena yang paling inti adalah perempuan hanya mau tahu how to lu bisa ngepegang si idealisnya lo dan kepercayaan diri lo, sebagaimana lo bisa megang itu, baru gue bisa lihat. Karena kalau nggak lo nggak bisa jadi equal gitu. Iya benar.
ujungnya ya patriarki lagi. Lo harus Iya. tunduk doang ya. Tunduk seberapa Iya. seberapa kadarnya. Iya, benar. Kan. Itu yang makanya gue juga agak sempet beberapa kali diskusi sama beberapa orang ya. Mengenai patriarki ini, salah satunya adalah Patra Gumala. Karena pada saat itu gue sempet tampil di acaranya dia di Merdeka Party. Dia sebelumnya bikin special show judulnya Patriarki. Patriarki kalau salah apa gitu, dan ngebahas soal problematika cewek dan cowok itu, gue juga agak disagree kalau ya wajar aja banyak sekarang perempuan-perempuan yang akhirnya berkoar lah gitu, yang dia bilang bahwa enggak, perempuan tuh juga bisa kok jadi kayak laki-laki, bisa nyari uang sendiri, bisa apa bla bla bla. Yang ngebuat salah kan adalah lo yang membiasakan gue untuk duduk manis aja. Iya. Dan ketika gue duduk manis meminta segala kebutuhan gue terhadap lo nggak menyanggupi, dan ketika gue berkomentar sedikit saja, Nggak bisa. lo marah. Iya, betul. Terus gue nih apa? Enak banget dong lo cuma perkara ibarat tadi ya, sesimpel pertanyaan, do you wanna marry me? Gue jawab yes, udah selesai, anjrit. Piala gue. Iya. Nggak ada kayak gitu tuh konsepnya. Makanya sebenarnya yang salah itu bukan kalimat cewek cuma nunduk sama laki-laki. Menurut gua nggak salah kok cewek nunduk sama laki-laki. Tapi ketika lu nunduk dengan laki-laki yang tepat, karena laki-laki yang tepat itu akan mengangkat derajat dan kepala lu dan menaruh di tempat lu semestinya. Jadi bukan nunduk sama laki-lakinya, tapi nunduk sama laki-laki yang tepat. Karena dia ngangkat lu nunduk untuk diangkat sama dia lebih tinggi. Betul. Makanya sekarang tuh orang salah pilih pasangan dan akhirnya menyamaratakan semuanya, akhirnya speak up, feminis begini, laki-laki begini, laki-laki begini. Ya sama yang kita bahas kemarin, kesalahan lu ya nggak bisa disamaratakan sama orang banyak gitu loh. Karena untuk menikah atau ke jenjang yang serius ya, langkah pertama salah, itu udah semuanya salah tuh. Nah, menurut lo faktorisasi tepat ketika lo untuk memilih makmum tuh apa tuh? Ketika lu memilih gua, Untuk lo memilih makmum, kayak misalnya anggapnya kita udah tahu sekarang ya Soraya gitu. Lah apa yang ngebuat lo kayak wah nih udah tepat? Wah banyak banget hal, banyak banget. Gua sama pasangan gue sekarang ya selalu berdebat. Gue nggak cocok, gue punya pola pikir yang beda. Gue punya pola pikir yang beda banget. Cuman ketika gue ngelihat dia tahu, oh ini perempuan nih walaupun berbeda, cuman dia tahu kodrat, dia tahu tempat menempatkan. Salah satu ini deh Fir, faktor. Gue berantem sama dia, ini waktu itu gue berantem gede sama dia. Gue berantem gede, terus gue lagi diem, dia diemin gue diemin dia. Wah udah ngaco, dia udah bete banget sama gue. Masalahnya lumayan besar pada saat itu. Cuman di tengah-tengah berantem itu, jadi sebelum berantem itu gue mau makan memang. Gue mau makan, mau makan berantem. Tahu nggak yang dilakuin apa? Kita tetap diem-dieman, tapi dia tetap nyiapin piring, sendok sama makanan gue dengan diem. Di tengah-tengah marah dia tahu tanggung jawab dia. Dia tahu cara menunjukkan sayangnya dia. Jadi gue nggak butuh perempuan yang nunduk sama gue nggak butuh perempuan yang nggak bisa ngomong keras sama gue nggak butuh perempuan yang nggak keras kepala. Cuman gue butuh perempuan yang segimanapun dia marah, dia tahu kodrat dan tahu batasan dan tahu cara memperlakukan laki-laki. Karena dia tahu laki-laki paling tinggi egonya. Lu marah sama gue, lu ngajak gue ngobrol. Ya sebenarnya hal kecil ya. Hal kecil, tapi lu nyiapin makan lu. Padahal mukanya bete, serak dibuka nasinya. Gue kayak, oh ini orangnya. Bete loh, dia marah sama gue dan pada saat itu salah dia menurut gue. Oke. Boleh nggak gue simpulin kalau ternyata laki-laki dalam memutuskan kata tepat kepada perempuan adalah with the action dari perempuannya? Iya. Dari aksinya si perempuan. Dari aksi si perempuan. Karena perempuan tuh paling susah untuk aksi loh. Iya, betul. Iya, nunggu. Perempuan tuh suka banget nunggu. Padahal laki-laki tuh butuh aksi. Karena yang harusnya action itu dalam hubungan tuh nggak cuma laki-laki. Both. Perempuan juga harus action. Karena kan kita juga butuh diyakinkan. Ngerti nggak? Ya, karena ketika lo salah pilih perempuan, hilang semua, abis lo. Makanya kan katanya perempuan yang hebat itu bisa melahirkan laki-laki yang sukses. Itu positifnya. Ya. Tapi perempuan yang tidak baik, itu bisa menghancurkan laki-laki sukses. Kalau dilanjutin. Tapi di beberapa contoh, orang cuma ngasih contoh. Perempuan di balik laki-laki hebat ada perempuan, di balik laki-laki sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Tapi yang orang lupa bilang adalah di balik laki-laki bangkrut ada perempuan bajingan di belakangnya.
Jadi sebenarnya kesimpulannya gini ya, kalau gue boleh rampungin sedikit ya. Kesimpulannya adalah poin dari patriarki maupun feminisme itu sah-sah aja. Tapi kalau lu mau dapat equal ya lu harus duduk bareng untuk ngobrolin semuanya. Lo tahu batasan-batasan limit sesuai dengan kodrat, sesuai dengan kewajiban masing-masing dari apa itu perempuan, apa itu laki-laki, di mana porsinya makmum dan imam, di mana porsinya suami dan istri. Sebenarnya tahu porsi aja sih, biar lo ketemu di tengah. Nah, karena kalau tadi dibilang, mungkin laki-laki untuk menemukan perempuan yang tepat adalah dengan cara melihat aksi-aksi yang ditimbulkan oleh si perempuan itu dari porsi yang memang harusnya perempuan seperti itu. Poin itu. Tapi kalau perempuan untuk memutuskan laki-laki yang tepat adalah dengan how to dia ngerasa secure, how to dia ngerasa terprotek dan ngerasa aman dulu. Nyamannya belakang, karena nyaman bisa tumbuh tiba-tiba aja gitu dengan gampang. Lebih mudah menimbulkan nyaman daripada rasa aman. Dan itu yang suka dilupakan sama perempuan. Jadi be careful untuk memilih satu pasangan ya. Betul. Seru banget sih perdebatan ini nih, gue suka nih. Jadi dapet insight gue. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke segmen baru kita nih. Segmen baru kita di Halo Hati season 4 ini ada namanya BBM. Baca-baca DM. Baca-baca DM. Itu yang bikin siapa ya? Baca-baca DM itu ya? Iya, ada tim kita. Keren banget tim kita memang. Pertama, lo tim pro atau kontra dari DM yang masuk kita, ada hubungan nggak perlu diumbar ke sosmed. Menurut lo gimana? Nggak perlu ya, kontra gue. Perlu lagi? Tapi enggak, gue nggak bilang perlu ya. Gue nggak bilang perlu, cuman menurut gue itu kebebasan. Nggak apa-apa juga lo umbar hubungan ke sosmed, nggak apa-apa juga lo tidak umbar hubungan ke sosmed. Cuman menurut gue ya, umbar hubungan ke sosmed atau tidak itu harus didiskusikan juga sama pasangan. Dan balik lagi bahwa ada konsekuensi yang harus diterima dari kedua belah pihak ya. Sebelum kita nyampe ke situ, please komunikasi ke pasangan. Kalau pasangan kalian suka umbar kalian dan kalian bukan tipe orang yang suka umbar, kasih tahu pasangan kalian, sayang, aku tipe orang yang tidak suka posting foto di sosial media. Tapi kalau mau kamu posting terserah. Karena kalau lo nggak ngomong itu, dia posting lo dan lo nggak posting dia, pikirannya tuh bisa kemana-mana. Oke, tapi gue mau bantah lagi tuh. Boleh. Boleh nggak? Gue pernah di season 1 Halo Hati, gue bicara sama Zari Hendrik, dia bilang, cinta itu adalah tentang bagaimana bukan apa yang lo suka. Lo melakukan bukan apa yang lo suka. Cinta itu lo melakukan apa yang pasangan lo suka. Contoh, Zari bilang, Zari itu kan sama kayak gue, kita poem kan. Kita sama-sama suka menulis puisi. Buat gue, being a poetry untuk menjadi kayak romantis dari melalui puisi itu tidaklah effort, ya kan? Itu adalah hal yang gue lakukan setiap hari. Tapi ternyata pasangan gue lebih sukanya dikasih bunga. Gue nggak act of service banget nih. Tapi itu yang dia suka, ya gue ngasih itu. Begitupun seperti halnya media sosial menurut gue. Kalau gue tipe yang gue maunya orang tahu lagi. Gue maunya gue diumbar lagi biar apa? Biar tahu bahwa lu punya gue. Walaupun celah perselingkuhan itu selalu ada aja sekalipun lu udah menutup rapat itu ya. Makanya itu kan harus didiskusikan kan, karena siapa tahu dia tidak nyaman dengan itu. Di posting lo aja bisa jadi dia tidak nyaman. Ada loh orang nggak suka diposting. Iya, tapi gue tetep sih, gue tipe kalau emang pasangan gue misalnya sukanya gue nemenin dia 24 jam. Gue bukan tipe orang yang bisa ngintilin kemana aja misalnya gitu. Tapi once itu yang lo suka, oke gue jalanin. Tapi seporsinya gue ya. Jadi tetap akan gue lakukan, tapi bener-bener sesuai dengan toleransi batas dan porsinya gue. Iya, jadi kayak bukan berarti dia sukanya ini, terus dia nggak sukanya ini. Ya udah karena dia nggak suka, gue nggak boleh melakukan itu. Oh enggak lagi. Tetap lo lakukan sebagaimana apa yang pasangan lo suka walaupun lo tidak nyaman, yang lo suka walaupun pasangan tidak nyaman, tapi ketemunya di tengah. Mungkin batas porsinya aja yang harus dijaga. Tidak harus too much atau kayak gimana. Hanya itu aja, karena kalau enggak dua-duanya akan jadi nyimpen yang oh pasangan gue kurang ini nih. Jadi nyari-nyari celah terus. Akhirnya itu adalah ladang kita buat berantem menurut gue. Ya udah pokoknya intinya masalah sosial media itu maksudnya itu komunikasi aja lah. Iya, dan tetap harus dilakukan aja, tapi porsinya ya kalian aja yang nentukan gitu. Kedua, mitos atau fakta? Cewek cantik bapaknya pasti galak. Emang iya lagi cewek gue bapaknya kayaknya galak deh, tentara gitu. Oh. Tapi enggak mitos deh kayaknya itu. Iya bener, gue mitos. Karena anakku kan nanti cantik nih, gue nggak galak. Amin. Semua manusia cantik di mata yang tepat. Mitos itu mitos. Ya tapi itu mitos. Banyak juga enggak, banyak yang galak malah ceweknya. Iya, anaknya. Anaknya yang galak justru, karena dia merasa dia cantik, bahkan karena kurang ajar ya. Cenderungnya ke arah sana. Mantap. Kemudian, gelagat pasangan selingkuh itu seperti apa? Anjir. Nah, orang selingkuh sekarang udah pinter-pinter lagi anjir. Nggak ada gelagatnya. Tahu-tahu selingkuh ya, kelihatan sih, tapi coba kita telepon Fajar dulu kali ya. Oh iya benar. Jar, orang selingkuh kayak gimana Jar? Atau kita teleponin waktu itu selingkuhnya pakai e-commerce.
Gak bercanda aja. Ya maksud gue orang selingkuh tuh ketawa ada aja kok celah-celah kelihatannya. Tingkah lakunya biasanya cewek tuh yang bisa lebih enggak tuh. Tingkah lakunya jadi beda ya kan. Terus berkurangnya durasi kalian bersama. Quality time kalian tuh berkurang. Terus apalagi ya, biasanya jadi lebih masing-masing dulu dependingnya kayak apa, karena lo waktu pacaran kan intensitas lo bersama pasangan lo lebih banyak kan. Tiba-tiba itu berkurang pasti ada kerasa bedanya betul, tuh. betul. Nah dari perbedaan itu abis itu jadinya masing-masing terlalu nyebrang, akhirnya ada ketemu tuh celahnya untuk keluar. Dan ketika itu dia dapet celahnya lo nggak sadarin dan abis itu dia makin parah, nah itu baru tuh. Ngerti gak sih kayak gue sama lo nih pacaran, biasa kita bareng mulu nih apa, tiba-tiba gue memang lagi sibuk, lo memang lagi sibuk, terbiasalah kita dengan kesibukan masing-masingnya kita, ketemulah sama orang yang selalu interaksi sama kita, akhirnya kan jadi punya ruang celaknya kan, buat gue sama dia nih ternyata nyaman lagi. Akhirnya dari yang awalnya cuma masing-masing kita sibuk masing-masing kegiatan kita nih, kalau ini jadi ya udah. Ngerti. Aku lo ngabarin gue nih kayak, aku di sini ya, udah. Pas itu udah nggak balas apa. Itu aneh tuh menurut gue. Nah, kalau dipertanyakan anjir. Kalau cowok ketika cowok selingkuh tau nggak apa? Dia takut pasangannya selingkuh. Dia terlalu curiga pasangannya selingkuh. Ketika dia tiba-tiba masing-masing dan sendiri. Dan cowok tuh kalau lagi selingkuh malah jadi lebih cemburuan. Oh gitu, lo cemburuan nggak sama Aya? Enggak, berarti kemarin mau dicium lagi gue mau ngomong. Jadi ketika cowok nih lagi selingkuh nih, dia ketika cewek lagi sama temen cowoknya cemburuan ya, pokoknya cemburuan ya. Tapi lo tau gak, cewek kalau selingkuh nggak peduli cowoknya. Iya bodo amat ya. Nggak takut. Buat tunjukin kayak, ya emang nggak ada apa-apa kok. Pinter banget nutupinnya cewek tuh. Canggih. Susah. Karena ya laki-laki sebodoh itu dalam nutupinya. Oke, ada pertanyaan lagi. Tim pro atau kontra sama hubungan yang jalan? Enggak lah anjir. Apaan nih jalanin aja dulu. Temen gue udah pada naik mobil, nggak mau. Bukan jalan kaki. Tim pro atau kontra jalanin aja dulu. Gue kontra sih. Nggak ada, jelas di awal. Gue nggak bisa bilang kontra. Kenapa? Mungkin bisa jadi dia sebenarnya gue punya intensi sama nih orang nih. Cuman mungkin karena gue, tapi kalau gue pacaran gue mau serius. Jadi jalanin dulu mungkin. Salah satu pengertian kayak kita saling mengenal dulu deh. Iya. Daripada nanti kita jadi cuman seminggu. Di masa PDKT nggak apa-apa, tapi kalau udah panjang nih terus kayak ya panjangnya tuh berapa lama? Kita tuh gimana? Mau dibawa kemana? Iya. Ya makanya gue bilang mungkin pengertian jalanin dulu mungkin ya. Aduh gue nggak setuju lagi tetap ini. Ya ngapain buru-buru? Lagi cewek kenapa sih jalan dikit hubungan kita arahnya kemana? Nggak mau kemana? Lu mau macet di luar tuh. Anjir, kesel gue. Enggak, maksudnya sekarang gini, lu mau nih berhubungan sama gue untuk kayak lu bisa tiap hari teleponan ada yang nemenin, video call ada yang nemenin, apa-apa ada yang nemenin. Tapi lu nih, gue kemarin bikin quotes, gue harus bacain banget quotes gue. Jangan pernah merasa penting dalam kehidupan seseorang, karena ingat hati manusia itu mudah berubah. Hari ini lu bahagia, lu berharga, besok lu bisa jadi nggak berguna anjir. Iya. Makanya kayak lu harus penting lu mesti tahu nih lu mau sama gue tuh untuk apa. Oke kita pacaran ya. Jelas. Iya gue mau pacaran sama lu, cuman ntar dulu. Gue gak kenal lu. Ya udah PDKT, biasanya di tengah-tengah PDKT baru cewek nanya, hubungan kita mau kemana sih? Ya ntar dulu kampret. Emang berapa lama lo membutuhkan waktu keyakinan untuk lo mau sama dia? Ya sampai kenal. Padahal sama aja. Lebih sama aja dari mana? Sama aja dalam artian lo deket sama gue nih, lo bakal terus-terusan kayak ya kita bakal ngelakuin kegiatan yang sama, monoton lah. Ya kan kita teleponan, kita chatan. Lo sama yang kok sih? Ada lo pacaran kayak gitu di luar sana. Lo mau badan gue doang, tapi lo gak bisa ngasih kepastian ke gue. Sakit keras nih orang. Ini jangan sampai maksud gue tadi tuh gak sampai banyak di luaran yang kayak gitu tuh. Iya, tapi nah gue membela perempuan dari segi yang di luaran. Iya, kalau lo make gue enak banget, simple, tapi lo gak jelas. Sakit keras nih orangnya. Nggak bisa, kontra lo mesti jelas. Ini jadi gue yang jahat nih, tadi gue gak sampai. Enggak lah, bener gak? Karena zaman sekarang kalau sampai itu berarti perempuan juga harus menjaga diri. Kalau selama dia belum bisa ngasih value yang jelas, jangan pernah ngasih yang begitu-begitu. Jangan bablas juga, ya kan? Karena gini deh Fir, gue tanya sama lo nih ya. Coba lo coba jadi laki deh. Gue lagi deket sama cewek, belum jadian, terus besok dikasih, ceplok. Terus besok gue nanya, hubungan kita mau dibawa kemana? Mendingan nyari yang belum. Kan anjing kan? Lah makanya lo jaga diri dong. Yang biasanya mancing belum tuh kayak gitu tuh laki-laki. Mau dipancing kayak gimana juga. Ikan aja kadang kasih pancingan nggak bisa, dia masih udah berdarah-darah dia masih copot ikan loh.
ikan loh. Nah, makanya Kita lempar kail, dia udah berdarah-darah hidungnya, masih berusaha buat nyopotin. Masa perempuan dipancing pakai dijemput sekali langsung ngengkang? Hah? Laki-laki yang jatuh, perempuan yang goblok. Coba pikirin. Ikan, lo tahu ikan kan? Dilempar kail. Dia udah berdarah-darah, dipancing pakai kail, udah berdarah, sini udah nyangkut pakai jarum tajam. Masih berusaha copotin. Nggak apa-apa, gue cacat, yang penting gue nggak segampang ini dapetin. Lu pada cuma dipancing pakai botol alkohol aja ngengkang. Terus abis itu bilang laki-laki bangsat, laki suka mancing. Lu yang goblok. Makanya gue coba bilang ya. Kesel banget gue. Sama teman-teman di sana, kalau emang lagi deket sama orang tapi nggak pacaran nih konteksnya, belum sampai di jenjang pacaran, jangan dibiasakan untuk chat duluan. Chat sering-sering, sleepy call sampai sleep call gitu. Nggak apa-apa. Terus hal bucin lainnya, karena kenapa kalau tiba-tiba dia hilang, lu yang bakal berantakan banget. Jadi please deh, kalau misalnya emang ini belum ada konteksnya, lo kejelasan lo bakal pacaran atau enggak, jangan membiasakan diri lo jadi depending sama si lawan jenis lo. Baik itu dari chatan lo jadinya depending, teleponan, terus jalan, atau kalau apa-apa sama dia segala macam, pun sampai ke urusan birahi di peranjangan, jangan. Karena kalau nanti dia hilang, yang hancur tuh lu, dan lu bakal hancur lebih berantakan daripada apa yang lo kira. Jadi kalau emang belum ada hubungannya, belum ada apa-apanya, kasih limitnya. Kalau emang dia bilang jalanin aja dulu, ya lu juga beneran jalan aja dulu, jangan naruh harapan. Jadi once dia hilang, lo bisa moving juga dengan gampangnya. Tapi gue gak setuju tetap untuk jalan aja dulu. Itu menurut gue. Kalau emang lo dia nggak mau, ya udah stop. Intinya itu aja deh gue. Jalan dulu. Kalau jalannya jelas ya jelas. Tapi lu ngasih value lu juga, lu tahu. Lo laki-laki jalan dulu. Cuman nggak segampang itu ya. Gue tahu isi kepala lo. Gue cewek mahal nih, gue punya value. Kan begitu. Ya nggak? Ya Patias ya. Begitu. Makanya kan begitu. Makanya tapi ya kalau jalan dulu gue bilang gue setuju kalau jalan dulu mungkin maksudnya saling mengenal dulu. Karena ketika nanti gue udah dapetin lo, gue mau sampai anak cucu nanti nih. Makanya kita nggak usah buru-buru. Tapi mungkin nggak sih, coba ya, ini pertanyaan doang. Satu deh pertanyaan sebelum kita closing. Mungkin nggak? Kita jalan aja dulu gitu kan, untuk saling benar-benar saling kenal nih. Tapi di end-nya lu nggak ngajakin dia pacaran tapi ngajakin dia nikah langsung. Mungkin nggak laki-laki ada pikiran kayak gitu? Mungkin. Mungkin banget. Karena mungkin dia udah siap kalau yang benar. Karena banyak loh sekarang laki-laki nggak mau pacaran mau nikah. Emang ya? Banyak. Kok gue gak ketemu Banyak. Gue dari awal ketemu cewek gue langsung kita pacaran untuk menikah. Ada yang pacaran untuk menikah, ada yang langsung gue lamar ya. Soalnya kadang tuh omongannya suka nggak bisa dipegang, karena namanya omongan betul juga sih. Iya, pokoknya buat teman-teman menurut gue kayak gitu sih untuk masalah jalan aja dulu, gue cukup kontra. Jadi cari kejelasannya dulu, baru lu boleh ngasih diri lu 100%. All outnya lo, kalau enggak jangan, nanti lo yang bakal hancur lebih berantakan gitu. Kalau gitu thank you banget teman-teman. Kalau buat kalian nih, kalian ngerasa bahwa episode kali ini tuh seru banget untuk didebatin lagi, silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian mau ada segmen BBM terus diperadain di semua episodenya, boleh silakan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mau penggal episodenya kita kali ini, boleh aja, tapi jangan lupa untuk dituliskan kredit title-nya agar mereka bisa nonton secara full-nya di YouTube-nya Blue Media. Buat teman-teman jangan lupa juga kalau kalian mau datang ke Halo Hati, boleh banget, silakan DM aja ke Instagramnya Halo Hati, Instagram Blue Media dan Instagram kita berdua, atau yang terpaling penting adalah YouTube kita. Kalau komen YouTube kita itu yang paling kita baca banget. Hajar. Jadi silakan. Kalau kalian mau kita ngundang siapa atau mau bahas apa, silakan tulis di kolom komentar juga. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share YouTube channel kita ke teman-teman kalian agar kita Halo Hati bisa terus panjang. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye. Gak cuma bisa gue.